Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wabil khusus Sohibul Bait Bang Resa Al-Ustadz Asy'ari beserta keluarga yang Abi hormati, Ketua Catkon Indramayu Kang Edi Fauji beserta keluarga yang Abi hormati, Mursyid Khalifah Abah Kardi Abdul Salam yang Abi hormati, Mursyid Khalifah Abah Rosid Muhammad Nur beserta jamaahnya yang Abi hormati, Al-Habib Yahya yang Abi hormati beserta saudara-saudaranya yang ikut ke sini, Al-Ustadz Suki Adnan yang Abi hormati, Al-Ustadz sampai lupa tukang akhir, Al-Ustadz Akhyar yang Abi hormati, jamaah jamiah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang Abi hormati. Marilah kita selalu berusaha, berjuang untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia yang selalu dicurahkan kepada kita, hidayah, taufik yang selalu Allah curahkan kepada kita. Nikmat Allah begitu besar yang kadang-kala kita melupakannya. Maka selalulah kita berjuang, berusaha. Sekali lagi kita selalu berjuang, berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah atas hidayah, taufik, dengan diberinya kekuatan keimanan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu berusaha untuk mengikuti ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, semua jamaah Thariqah khususnya, kita benar-benar diaku menjadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma jaga di yaumil qiyamah, yang tembus kepada ampunan dan rahmat Allah, sehingga kita benar-benar bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah jamiah yang Abi hormati, Abi tidak akan panjang lebar di sini karena jamaah hampir di antaranya yang rutin itu hampir antara malam Sabtu, malam Minggu itu pengajian selalu berdatangan. Dan alhamdulillah di beberapa tempat sudah diadakan ngaji kitab Jami'ul Usul fil Awliya, itu untuk lebih memahami tentang tasawuf
lebih memahami bagaimana kita menjadi hamba Allah, lebih memahami kita tentang bagaimana usul kepada Allah, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan dicintai Allah. Karena kita ini sesungguhnya adalah manusia-manusia yang sangat pelit. Kita itu orang yang sangat kikir. Kita ini orang yang pelit. Kenapa disebut pelit? Kita hidup ini ingin selalu dicintai oleh Allah, tapi kita sendiri tidak berusaha untuk mencintai Allah. Kita selalu memohon kepada Allah bahwa apapun yang kita inginkan ingin dikabulkan oleh Allah, tapi kita sangat sulit untuk mengingat Allah. Kita ingin mendapatkan ampunan Allah, tapi kita sendiri jauh dari merasakan ahli dosa. Kita ingin mendapatkan surga Allah, tapi kita malas untuk beribadah. Kita ingin kepada Allah dijauhkan dari api neraka, tapi justru yang kita lakukan setiap hari adalah jalan-jalan menuju neraka itu sendiri. Jamaah jamiah yang Abi hormati, firman Allah tadi Abi baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim. Nun Gusti, kami berilah petunjuk hidayah jalan yang lurus. Dan setiap sholat, baik wajib maupun sunnah, baik dalam berdoa diakhiri itu dengan surah Fatihah, di saat kita marhabaan, di saat kita tahlilan, di saat kita jam'iyahan, Fatihah itu kita selalu membacanya dan selalu dibaca. Namun kadangkala kita tidak memahami atau kurang mentafakuri isi dalam surah Al-Fatihah itu sendiri. Kadang kita membaca Al-Quran, tapi kita kurang merasakan apa tujuan membaca Al-Quran dan isi Al-Quran itu sendiri, sehingga kadangkala kita menjadi umat Islam, Quran yang kita baca, hadis yang kita baca, Islam yang kita pelajari, seakan-akan agama itu bagaimana menurut keinginan hawa nafsu kita, bukan hawa nafsu kita, bukan diri kita, bagaimana mengikuti ajaran Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah, mengikuti syariat agama Islam. Maka dari itu kita benar-benar ngaji tarekat adalah mendidik tentang ihdinas siratal mustaqim, bagaimana kita memohon kepada Allah ini supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang mendapatkan jalan yang lurus, yang langsung dicontohkan di dalam Al-Quran sendiri, itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu seperti jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Alaihim itu mereka itu siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para awliya Allah, para ulama-ulama saleh dan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah alaihim kepada mereka, seperti Abu Jahal, Raja Namrud, Fir'aun dan sebagainya, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu yang terakhir tadi, itu adalah ada di diri kita semua. Suratal ladzina an'amta alaihim itu ada di diri kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pun itu ada di diri kita. Itulah tujuan tarekat, untuk berusaha membersihkan hati, tazkiyatun nafs, untuk mengenal diri bahwa diri kita itu dalam an'amta alaihim atau dalam ghairil maghdubi alaihim, atau termasuk orang yang waladhdallin, orang yang sesat, orang yang sesar, orang yang keluar dari aturan perintah Allah dan Rasul. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam tarekat yang selalu diajarkan, terutama di dalam latifah-latifah itu adalah wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, an'amta alaihim dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dikaitkan dengan ayat itu pun ada di hati kita. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha.
Demi diri-diri manusia Allah ciptakan, kemudian Allah masukkan lintasan-lintasan kejahatan dan lintasan-lintasan kebaikan. Yaitu selalu diajarkan poin-poin apa yang disebut fujur, lintasan-lintasan kejahatan, dan poin-poin apa di antara sifat-sifat lintasan-lintasan wa taqwa. Karena ayat tadi pun berlanjut dengan jelas, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh mulia, sungguh ditaikan derajatnya, sungguh akan diberi nikmat, sungguh akan disentosakan, sungguh akan diberi kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu orang-orang yang selalu berusaha mengikuti lintasan-lintasan kebaikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori atau orang-orang yang mengikuti lintasan-lintasan kejahatannya. Nah, di dalam latifah-latifah tariqah yang Abi selalu ajarkan untuk mampu membaca diri bahwa di hati kita dengan mengingat Allah itu, mampukah zikir-zikir mengingat Allah itu sehingga membangkitkan lintasan-lintasan wa taqwaha yang mampu menguasai lintasan-lintasan fujur. Shiratal ladzina an'amta alaihim itu adalah orang-orang yang diberi nikmat atau jalan yang lurus sesuai dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan dicontohkan oleh para nabi dan rasul adalah baik secara syariat, ucapan, tingkah laku, fikiran itu baik menurut hukum Islam, ruhaniyahnya itu baik menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Di antaranya an'amta alaihim itu atau sifat wa taqwa itu hati yang selalu ingat Allah, hati yang selalu punya perasaan tawadu, rendah hati kepada siapapun, lebih rendah diri kepada Allah, hati yang selalu penuh dengan rasa syukur, hati yang selalu bersabar. Karena sabar itu diantaranya Allah menciptakan manusia begitu banyak dan hidup kita bermasyarakat dengan lingkungan masyarakat Allah adakan itu adalah sebagai alat untuk menguji, untuk memahami bagaimana hidup supaya punya prinsip dan bersabar menghadapi lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga dan bermasyarakat itu sendiri yang berwatak tabiat yang bermacam ragam, supaya itu semua menjadi contoh. Yang baiknya menjadi contoh, yang jeleknya pun contoh untuk tidak diikuti, yang baiknya untuk diikuti. Nah, an'amta alaihim itu adalah baik secara syariatnya dan berjuang seseorang yang ingin dicintai Allah untuk mengingat Allah, yang mampu membangkitkan hati yang ingat Allah, membuahkan hati yang tawadu, membuahkan hati yang ikhlas dalam semua amal, membuahkan hati yang selalu penuh syukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, karunia yang Allah sendiri memanjakan kepada kita. Hati yang selalu bersabar, hati yang tenang, hati yang penuh dengan keyakinan, hati yang penuh dengan ketawakalan, hati yang qanaah, hati yang redha, hati yang selalu penyayang kepada siapapun, hati yang selalu menjadi orang yang sosial, hati yang selalu penuh pengharapan kepada Allah, hati yang selalu rasa khauf akan murka Allah, hati yang selalu semangat kepada ibadah, semangat memohon ampunan dan rahmat Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah. Dan mereka yang salah-salah itu pun ada di hati kita, yaitu hati yang lupa kepada Allah, hati yang kufur nikmat kepada Allah, hati yang ujub, sombong, ria, jahil, aniaya, syirik, dengki, dendam, unek-unek, jengkel, kesel, marah, pembenci, permusuhan, perselisihan, pertikaian.
pelit, kikir dan sebagainya, itu pun ada di hati kita. Itulah maqalah Arif Billah diantaranya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, bahwa mengenal diri diantaranya minimal kita mengenal bahwa diri kita ini dikuasai oleh sifat wa taqwa atau dikuasai oleh sifat fujur. Kita ini adalah orang yang banyak mengingat Allah atau kita adalah orang yang banyak lupa kepada Allah. Kita ini orang yang tawadu kepada Allah, kepada sesama makhluk, atau memang kita termasuk orang yang sombong. Baik sombong itu dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan ketampanannya, dengan kekuasaannya dan sebagainya. Atau kita tadi termasuk orang yang tawadu. Kita ini orang yang ria dalam semua amal atau termasuk orang yang ikhlas. Nah, kalau kita benar-benar merasakan diri kita, iqra untuk membaca dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan Allah itu manusia dari segumpal darah. Di mana segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Di mana segumpal darah itu jelek, maka rusaklah seluruh perilakunya. Jamaah jamiah, kembali, kita kadangkala terlalu banyak menilai kesalahan orang. Kita kadangkala terlalu banyak menilai kelemahan orang, lupa dengan melihat hati kita, diri kita sendiri. Kita sangat mudah mencaci orang, kita sangat mudah menjustis kepada orang tanpa melihat kelemahan diri kita sendiri. Maka selagi kita memandang orang jelek, selagi memandang orang itu hina, selagi hati kita selalu memandang orang itu rendah, maka itu tanda hati kita masih kotor. Maka tanda hati kita itu adalah masih jauh dari Allah. Maka tanda hati kita itu adalah masih rendah. Karena orang-orang ahli Allah itu adalah selalu banyak membaca dirinya. Hebatnya kita mengenal Allah. Semakin kenal kepada Allah, maka semakin terlihat kekurangan dan kesalahan diri kita. Abah Rosim dulu pernah bertanya, Abi, dosa itu, tobat itu saya pernah membaca ada dua. Satu tobat dalam maksiat, yang kedua taubat dalam ketaatan. Beliau bertanya kepada Abi, kalau toh bertobat dalam maksiat, maka itu sangat mudah dimengerti karena atas kesalahan. Tapi kenapa Abi, katanya, ketaatan harus ditobati. Abah Rosim, kalau kita sadar, justru orang-orang ahli Allah, justru orang-orang yang selalu mampu membaca dirinya, maka akan terlihat, ya Allah, ampuni ketaatanku, yang ketaatanku masih jauh kesempurnaannya jika dibandingkan dengan peranan Nabi dan Rasul. Ketaatan kita masih jauh dari kesempurnaannya dibandingkan dengan para sahabat. Ketaatan kita masih jauh jika dibandingkan dengan para tabi'in dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita sholat saja kadang-kala terburu-buru, tapi yang anehnya kita tidak merasa berdosa. Kadang-kadang kala kita sholat pun lupa kepada Allah, dan kita sholat pun tidak butuh kepada Allah. Wirid kita tidak membuahkan ingat kepada Allah. Di saat setelah wirid kita sholat, kita doa, berdoanya pun seakan tidak butuh kepada Allah. Itu kadang-kala kita tidak menyadarinya, bahwa kita di hadapan Allah adalah manusia yang hina dina. Wa khuliqal insanu dha'ifa, bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang sangat lemah. Abi selalu mengajarkan dalam tawajuh, ingatlah bahwa diri kita di hadapan Allah adalah manusia yang sangat hina, manusia yang sangat lemah, manusia yang sangat hafes, manusia yang sangat fakir, manusia yang sangat bodoh. Hanya Allah lah yang mampu menolong dari semua itu. Tapi kadangkala kita tidak merasa bahwa kita adalah orang hina, kita orang bodoh, kita orang yang lemah, kita hafaz, kita fakir.
Dan kita adalah manusia penuh dengan noda dan dosa. Kadang itu tidak terasa, justru seakan kita adalah merasa orang yang sangat mulia. Nah, ciri orang yang ahli Allah itu akan selalu berusaha ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia akan selalu berusaha saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, karena di hatinya penuh takwa, karena di hatinya ada kenikmatan yang selalu ingat kepada Allah dengan penuh kasih sayang, penuh dengan orang yang ahli memaafkan, jauh dari kedengkian, yang ada punya jiwa kasih sayang. Andaikan dia dibenci sekalipun, kenapa dia tidak marah? Karena dia redha orang yang membenci itu adalah ditakdirkan oleh Allah. Itu tidak marah orang ahli Allah. Contohnya Rasulullah SAW di saat beliau berdakwah kepada orang Taif, apa yang diperlakukan orang Taif? Justru Rasulullah dikejar, dilempar sampai berdarah pelipisnya. Dia melihat ke belakang sampai batunya orang Taif melempar kepada Rasulullah sampai kena giginya dan patah. Kemudian Rasulullah berlari, bukan takut, tapi karena dia ridha oleh Allah, orang Taif ditakdirkan seperti itu. Kemudian Rasulullah bersembunyi di antara bebatuan. Kemudian malaikat Jibril datang, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal mintalah kau kepada Allah, orang Taif itu mau dihancurkan atau mau dibalikan tanahnya. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu adalah suri tauladan yang harus kita contoh. Apa kata malaikat Jibril? Hai Muhammad, begitu mulianya engkau, kenapa engkau berdoa seperti itu? Wahai Jibril alaihissalam, siapa tahu nanti anak cucunya jadi umat Islam semuanya. Alhamdulillah, dari Taif dan sampai ke Indonesia, dan kita sekarang menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di hati kita punya perasaan-perasaan seperti itu, maka kebersamaan, kebersatuan, kesatuan, kerukunan akan terpelihara. Tapi jika di hati kita masih ada keegoan, ada kesombongan, ada keinginan-keinginan lain di luar keinginan untuk ilahi anta maksudi, hanya Allah tujuan kita, waridhaka matlubi, keridhaan Allah yang kita cari, atina mahabbataka, kita mengharap dicintai Allah dan kita berharap mampu mencintai Allah. Selain itu, maka kita akan jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Maka dari itu kembalilah, bacalah Al-Quran, dan baca Quran itu untuk melihat diri kita sebagai cermin. Sedikit lagi, satu contoh begini. Bismillah, dengan menyebut nama Allah beserta sifatnya. Kata orang santri, Bismillah ngawiti ingsun kalawan nyebut asmane Allah, sifatnya Allah. Bismillah ngawiti ingsun kalawan nyebut, ngawiti ingsun, memulai saya apapun yang kita lakukan, memulai melakukan apapun dengan menyebut dan mengagungkan seluruh asma dan sifat Allah. Nah, bagi orang yang selalu bertafakur, maka akan selalu membaca dirinya, saya ini termasuk orang yang banyak menyebut nama Allah atau tidak. Ternyata kita terlalu banyak menyebut makhluk-makhluk Allah ketimbang menyebut nama Allah. Kita banyak mengingat makhluk-makhluk Allah ketimbang kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, karena acara masih, setelah ini ada acara lagi. Sedikit tarbiyah yang akan disampaikan, mudah-mudahan menjadi wasilah, dijadikannya kita menjadi orang-orang yang muttaqin, muqarrabin, muhsinin, muhibbina ilaika kepada Allah, dan menjadi orang-orang arifin yang membuahkan dan dalam ampunan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau bisa setiap jamnya itu tanbih itu dibaca, supaya apa? Kita untuk belajar
berusaha membaca diri kita termasuk orang yang sabar atau tidak. Itu Abi sengaja membuat tanbih itu karena Abi merasakan dalam kehidupan, karena manusia itu ada yang suka dan ada yang tidak, ada yang memuliakan dan banyak yang menghinakan, ada orang yang membicarakan kebaikan dan yang menjelekan. Kita tidak luput dari hinaan dan cacian orang, kita tidak luput dari kebencian orang. Kenapa Allah mengadakan seperti itu? Supaya kita benar-benar menjadi orang manusia yang bersabar, manusia yang bertawakal, menjadi orang yang selalu berlindung kepada Allah, yang selalu as-somad, bergantung kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan yang setan yang terkutuk itu. Kita saja belum mampu dan kita belum bisa, dan kadang-kala kita belum mengerti bagaimana kita berlindung kepada Allah dari godaan setan itu sendiri, karena kadang-kala terhijab dengan keegoan, dengan kesombongan, baik dengan keilmuan dan sebagainya. Maka dari itu kembali kita zikir kepada Allah untuk mampu membaca dirinya dan menjadi orang-orang setelah sadar diri kita adalah ternyata manusia yang penuh dengan noda dan dosa, sehingga menjadi manusia orang-orang yang senang dengan memohon ampun kepada Allah. Karena orang yang memohon ampun kepada Allah itu sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Malah ini ada hadis sedikit saja. Ada hadis yang sangat luar biasa. Di mana kita punya masalah, karena sesungguhnya kita penuh dengan noda dan dosa. Kemudian di mana setiap ada masalah, kemudian dia selalu banyak memohon ampun kepada Allah, itu sudah dijawab oleh Allah. Kesulitannya akan dimudahkan. Itu hadis sahih. Siapa orang yang punya persoalan hidup, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, selalu menaktsara istighfar, dia selalu memohon ampun, banyak ampun kepada Allah, maka itu jawaban dari Allah. Kata Nabi, itu akan dimudahkan persoalan, akan ditenangkan pikiran dan jiwa, termasuk min haitsu la yahtasib, rizkinya itu tidak disangka dan diduga datangnya. Tapi dengan catatan bukan itu, tapi bagi orang yang selalu banyak memohon ampun kepada Allah. Dan orang yang ahli dosa itulah, orang yang merasa dosa itulah orang yang akan selalu memohon ampun kepada Allah. Kalau sudah orang merasa berdosa kemudian memohon ampun kepada Allah, maka yakin dia akan memperbaiki dirinya. Lebih rugi lagi adalah orang yang tidak merasa berdosa karena dirinya termasuk orang-orang yang sombong. Sekali lagi, Nabi mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.